Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Al-Fikri MPD, dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu penilaian pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berfungsi untuk memberikan kemampuan dan keterampilan bagi mahasiswa sebagai calon guru sejarah agar mereka dapat membuat dan merancang serta menerapkan instrumen penilaian hasil belajar sejarah untuk mencari hasil belajar siswa mereka kelak di sekolah. Mengapa? Karena proses pembuatan instrumen hasil belajar itu sangat penting dikuasai sebagai kemampuan dasar bagi seorang guru. Nah, CPL pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai histori, humble, inovatif, smart, trustworthy, optimis, responsif, youthful, dan juga berjiwa entrepreneurship. CPL yang kedua, memiliki semangat kemandirian serta mampu bekerja sama dan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketiga, memahami dan menguasai teori belajar dan pembelajaran sejarah abad 21 yang mencakup kurikulum, perencanaan, penilaian, strategi, dan keterampilan mengajar. CPL yang keempat, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan pedagogik dan teknologi untuk menunjang pembelajaran sejarah yang bermutu, terukur, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian CPK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori yang menjadi pedoman dalam kegiatan penilaian hasil belajar. CPK kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penilaian alternatif yang berbasis non-tes. CPK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan bentuk penilaian tes dan juga non-tes. CPK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan juga membuat serta merancang perangkat instrumen penilaian hasil belajar. Dalam ini adalah penilaian hasil belajar sejarah. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan validitas dan reliabilitas untuk mengukur ketercapaian dan juga kemumpunian dari instrumen hasil belajar yang sudah mereka rancang dalam mengukur ketercapaian hasil belajar sejarah siswa. Demikianlah CPMK dari mata kuliah ini. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan dua bentuk metode. Yang pertama adalah metode diskusi yang saya gunakan pada saat materi tentang teori-teori yang menaungi kegiatan penilaian hasil belajar. Kemudian berbentuk praktek dan juga project based learning pada bagian pada saat materi perancangan dan juga pengaplikasian dari instrumen hasil belajar. Jadi, setelah siswa mampu memahami teori-teori yang melandasi kegiatan hasil belajar, siswa mampu membuat instrumen hasil belajar, siswa juga mampu untuk mengaplikasikan instrumen hasil belajar tersebut untuk menilai hasil belajar sejarah siswa di sekolah. Dalam hal ini, siswa atau mahasiswa akan datang ke sekolah-sekolah mitra yang berada di dekat kampus. Mereka akan melakukan praktek penguji cobaan instrumen hasil belajar yang sudah mereka rancang. Nah, untuk penilaian atau asesmen keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kuliah ini, saya rancang dalam beberapa komponen. Yang pertama, penilaian presensi atau kehadiran yang saya berikan bobot 5%. Kemudian, penilaian tugas harian dan juga kuis. Saya berikan bobot sebesar 10%. Kemudian nilai UTS saya berikan bobot 20%. Dan yang terbesar adalah nilai project. Itu saya berikan bobot sebesar 65%. Jadi sangat besar nilai project yang saya gunakan sebagai aspek penilaian dalam mata kuliah ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Berikut selanjutnya adalah cuplikan dari saya mengajar di dalam kelas dengan proses sinkronus. Selamat
menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah penilaian pembelajaran. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan di kontrak perkuliahan minggu kemarin, kita akan mempelajari tentang konsep dan juga teori-teori yang menaungi dari kegiatan penilaian hasil belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan terkait dengan CPMK pada pertemuan kali ini. Jadi diharapkannya setelah kita belajar pada pertemuan ini, kalian memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan teori yang menjadi pedoman dalam mencari hasil belajar. Itulah kemampuan yang diharapkan bisa kalian kuasai di akhir pertemuan nantinya. Oke, untuk merefleksi dan mengapresiasi pemahaman kalian, Bapak munculkan sebuah kasus yang mungkin kalian pernah alami di sekolah pada saat kalian SMA, SMP, ataupun di SD. Yang pertama, guru sejarah menugaskan kepada siswanya untuk membawa sapu atau bunga atau kerajinan tangan lainnya untuk menggantikan nilai sejarah yang rendah. Pernah mengalami? Pernah. Yang kedua, guru sejarah pada saat pertama kali masuk kelas memberikan jaminan kepada siswanya akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang ketiga, guru sejarah memberikan nilai tambahan kepada siswa yang memiliki nilai ujian sejarah yang rendah atas dasar pertimbangan siswa itu memiliki sikap yang baik. Pernah mengalami? Pernah. Nah, oke, tiga kasus ini di akhir nanti Bapak harapkan kalian punya pendapat masing-masing terkait dengan apakah kejadian ini itu benar atau tidak, sesuai atau tidak berkaitan dengan kegiatan penilaian hasil belajar. Nah, kita masuk ke konsep dan definisi hasil belajar terlebih dahulu. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar adalah proses perubahan. Kata kuncinya adalah perubahan yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dia melaksanakan pembelajaran atau akibat dari proses belajar. Bapak contohkan misalnya ada gambar anak SD. Saya ingin menjadi dokter, polisi, atlet. Nah, ketiga profesi ini akan dia capai lewat proses belajar. Nah, itu dia. Jadi si anak SD ini menginginkan sebuah hasil belajar, perubahan dalam diri dia. Dia cerdas, bisa menjadi dokter, kan? Dia terampil, bisa menjadi seorang atlet. Dia punya sikap yang tegas, hebat, kan? Dan taat kepada hukum, sehingga dia bisa menjadi seorang polisi. Dan itulah bentuk perubahan. Perubahan itu berdasarkan dari proses pembelajaran. Itulah yang disebut dengan hasil belajar. Perubahan dalam diri manusia, kan? Sebagai akibat dari proses belajar. Belajar ini tidak hanya di dalam kelas berbentuk formal, tapi dimanapun, kapanpun. Kalau ada yang berubah dari dalam diri manusia sebagai dia belajar, mau di dalam kelas, di luar kelas, itu adalah yang disebut dengan proses hasil belajar. Nah, dalam kita mencari kan perubahan tadi, seorang guru di sekolah setelah dia mengajar materi tertentu, dia ingin tahu apakah siswa saya sudah paham, kan? Sudah punya kemampuan, kan? Sudah berubah dari awalnya tahu tidak menjadi tahu, maka perlu dilakukan kegiatan mencari hasil belajar tadi. Ada beberapa rangkaian konsep dan juga definisi yang akan kita pelajari terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seorang guru lakukan untuk mencari hasil belajar siswanya. Yang pertama itu adalah tes. Lihat gambar yang di bawah. Kan? Bapak berikan gambar penggaris dan juga timbangan. Menurut kalian kira-kira tes itu apa? Ukuran di atas ya. Tes. Ada gambar penggaris, timbangan. Penggaris dan timbangan itu apa? Alat ukur. Berarti tes itu apa? Alat ukur, itu dia. Tes itu dalam dunia pendidikan adalah alat ukur. Kemudian ada pengukuran. Ada gambar orang sedang ujian, ada bayi ditimbang dengan timbangan. Berarti pengukuran itu kegiatan apa? Bayi diukur dengan timbangan. Ada orang sedang ujian. Bayi ditimbang menggunakan
Timbangan. Orang ujian mengisi soal, ya. Timbangan dan soal adalah alat. Berarti proses pengukuran apa? Kegiatan apa? Ya mengukur, artinya kayak apa? Menemukan hasil. Tadi alat tes tadi, ya, digunakan untuk mengukur berat bayi, digunakan untuk ujian, ya. Untuk mencari apa? Bayi ditimbang. Oh, bayi ini beratnya 60 kilo. 60 itu apa? Angka, itu dia, kan? Nah, proses pengukuran adalah menggunakan alat tes, kan? Diujikan kepada objek yang ingin kita tes, sehingga didapatkanlah sebuah angka. Nah, itu. Jadi proses pengukuran adalah kegiatan, kan? Menggunakan alat tes, kan? Untuk mencari sebuah angka. Nah, itu. Kemudian masuk ke penilaian. Kan? Ada lembar jawaban ujian siswa, ada tertulis B. Kan? Kemudian ini, kan, ada rentang nilai 93 sampai 100 dapat nilai A, kategorinya ada nilai sangat baik, dan seterusnya. A, B, C, D. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Kira-kira penilaian itu dari gambar ini kegiatan apa? Hasil dari pengukuran. Ya, hasil dari pengukuran tadi diapakan? Oh, berikan contoh, kan? Si anak bayi lah, ya. Pas diukur, anak ibu beratnya 1 kilo, kan? Angka 1 tadi oleh si bidan tadi dikatakan anak ibu kurang gizi. Nah, pada saat bidannya mengatakan anak ibu kurang gizi, dia mengatakan itu dasarnya apa? Karena hasil pengukuran. Hasil pengukuran, kan? 1 kilo berat seorang bayi, kan? Berarti apa? Tidak normal. Berarti proses penilaian itu kegiatan apa? Memberikan makna pada hasil pengukuran. Oke, memberikan makna pada hasil pengukuran. Kan? Jadi setelah angka didapatkan dari hasil ujian, ya, angka tadi diberikan makna, diinterpretasikan, diberikan atribut. Misalnya siswa dapat nilai sejarah 40. Kan? 40 itu hasil pengukuran. Nah, kemudian gurunya memberikan penilaian. 40 ini tidak sesuai dengan KKM. Berarti siswa ini mendapatkan nilai sejarah yang rendah, kan? Kurang. Gitu. Jadi nilai 40 tadi, kan, diberikan makna berarti nilainya adalah nilai kurang. Itulah proses penilaian. Kemudian masuk ke evaluasi. Ya. Setelah tes, pengukuran itu dengan kegiatan apa? Evaluasi. Berarti evaluasi itu mengapa? Kegiatan untuk apa? Jadi kan setelah dinilai itu memberikan makna pada hasil dari pengukuran. Sedangkan kalau evaluasi itu memberikan keputusan untuk apakah lulus atau tidak. Oke, kan itu dia. Evaluasi itu adalah memberikan keputusan berdasarkan hasil dari pengukuran dan penilaian. Misalnya, kan, si Fikri di mata kuliah sejarah Afrika, kan, dapat nilai total, kan, UTS UAS tugas 40. 40 itu nilai diberikan nilai apa? Apakah A, B, C, D atau E? D. Kan? Nah, setelah dapat nilai D tadi, kan, si dosen baru memberikan evaluasi. Kan? Batas nilai untuk lulus minimal adalah C, kan? Tapi Fikri dapat nilai D, makanya diberikan evaluasi. Si Fikri tidak lulus mata kuliah sejarah Afrika. Nah, lulus tidak lulus itu kan sebuah keputusan. Nah, memberikan keputusan berdasarkan hasil penilaian dan pengukuran itulah kegiatan evaluasi. Jadi orang lulus wisuda itu hasil evaluasi. Kenapa? Karena akan dilihat, kan, nilai-nilai dia, kan, apakah sesuai standar atau tidak, di atas minimal rata-rata atau tidak. Kalau di bawah, ya keputusannya adalah dia tidak lulus, perlu mengulang. Kan? Begitu pula dengan siswa yang ingin naik kelas, dilihat angkanya, nilai raportnya. Kalau di bawah standar,
kan? Diberikan keputusan kamu mengulang kan, kelas selama 1 tahun lagi. Itu adalah keputusan. Kan? Jadi tes itu adalah alatnya, pengukuran adalah memberikan alat atau menunjukkan alat kepada objek yang ingin kita ukur. Penilaian adalah memberikan makna kepada angka yang sudah kita dapatkan dari proses ukuran. Evaluasi adalah mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil dari proses penilaian dan juga pengukuran. Itulah rangkaian dari kegiatan kan, untuk mencari hasil belajar siswa pertama. Nanti kalian jadi guru sejarah, kegiatan ini pasti akan dekat dengan kalian. Kenapa? Karena seorang guru tidak hanya bisa mengajar, tapi juga dia harus bisa mencari kan, nilai siswanya, mencari keberhasilan pembelajaran siswanya, mencari apakah siswanya itu sudah berubah. Kan? Dalam hal ini adalah kemampuan dia, kan? Pemahaman materi dia, kan? Ataupun perubahan yang lain. Itulah rangkaian dari kegiatan mencari hasil belajar. Nah, ini definisi yang kita punya. Kan? Tes adalah pertanyaan atau seperangkat pertanyaan. Pengukuran kegiatan untuk mengukur, artinya memberikan angka pada suatu yang objek pengukuran. Penilaian memberikan makna atau menginterpretasikan hasil yang berbentuk angka tadi. Evaluasi gabungan semuanya untuk membuat sebuah keputusan. Nah ini hubungannya, kan? Tes, pengukuran, penilaian dan juga evaluasi. Suparman dapat ITS 70, UASnya 80, digabungkan dapat nilai total 76, kan? 76 adalah nilai hasil pengukuran. Kan? Kemudian diinterpretasikan, dimaknai. Kan? 70 adalah nilai B-min, itu hampir baik. Kan? Maka diambil keputusan di Suparman lulus mata kuliah tertentu. Kenapa? Karena nilai akhirnya kan di atas standar kelulusan. Nah itu dia rangkaian dari kegiatan tes, pengukuran, penilaian dan juga evaluasi. Semuanya berkesinambungan, harus dijalankan secara satu-satu. Tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh ada yang tidak dilaksanakan. Nah, mengapa seorang guru ataupun pendidik perlu melakukan kegiatan tes, pengukuran, penilaian dan juga evaluasi? Yang pertama, yang paling utama seorang guru adalah mencari hasil belajar siswanya. Kemudian menentukan keberhasilan hasil pembelajaran. Di mata pelajaran bab 1 sejarah kelas 10 tentang ilmu sejarah. Nah, setelah belajar satu bab, gurunya ingin tahu siswa saya ini sudah paham belum dengan materi yang saya ajarkan. Maka diberikan pengukuran, diberikan tes. Nanti hasilnya menjadi alat penentu apakah siswa ini sudah paham atau belum. Nah itu dia. Kemudian proses seleksi. Kalian masuk universitas lewat ujian. Tujuannya bukan untuk mencari hasil belajar, tapi untuk seleksi. Apakah si A ini layak untuk masuk ke universitas tertentu, atau si A ini bisa dia ikut lomba mencari siapa yang terbaik. Nah, itu adalah proses seleksi. Kemudian terakhir adalah pencapaian kurikulum. Ini biasanya negara yang melaksanakan. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun sebuah kurikulum nasional diterapkan, ingin tahu apakah kurikulum itu berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan cara melihat hasil belajar siswa di negara tersebut. Kalau meningkat dibandingkan kurikulum sebelumnya, berarti terjadi peningkatan. Berarti kurikulumnya berhasil. Kan? Kalau tidak terjadi peningkatan, kurikulumnya bisa dikatakan gagal. Itu mengapa kan dalam dunia pendidikan kita perlu melakukan kegiatan tes, pengukuran, penilaian dan juga evaluasi. Oke, itu yang konsep-konsep yang bisa Bapak sampaikan. Kan? Mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Silakan. Oke. Baik, saya Dian Putri, yang awal tadi itu ada hasil belajar. Hasil belajar itu adalah proses perubahan akibat dari proses belajar itu sendiri. Kemudian ada 4 konsep tadi untuk mencari hasil belajar. Itu yang pertama ada tes. Tes ini digunakan sebagai alat ukur. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat tes untuk mendapatkan angka. Setelah itu adanya penilaian. Penilaian ini merupakan pemberian makna terhadap angka yang didapatkan tadi. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini
untuk memberikan suatu keputusan berdasarkan dari pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian mengapa tes, pengukuran dan penilaian serta evaluasi ini dilakukan? Karena tujuannya itu yang pertama untuk mencapai hasil belajar, kemudian yang kedua menentukan keberhasilan pembelajaran, kemudian sebagai bentuk seleksi dan juga untuk mencapai pencapaian dari kurikulum itu sendiri. Oke, kesimpulan yang sangat bagus sekali. Jadi aplaus untuk teman kalian. Oke, itulah kan kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan bersama-sama tadi. Nah, ingat kan, setelah pembelajaran penyampaian materi, kita harus cari tahu apakah kan siswa kita, dalam hal ini Bapak yang mengajar, kalian sebagai mahasiswa Bapak, kalian sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Maka kita perlu melakukan sebelum penilaian melakukan tes dan juga pengukuran. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu kan kita secara langsung lisan saja. Soal yang pertama, kegiatan ujian sekolah merupakan kegiatan, coba pikir, kegiatan apa? Kegiatan ujian sekolah itu merupakan kegiatan pengukuran. Pengukuran? Ya, betul sekali. Kenapa? Ujian. Berarti ujian ada siswa, ada alatnya. Nah itu dia. Kan? Yang kedua, rapat kenaikan kelas yang dilaksanakan oleh para guru di sekolah merupakan kegiatan, siapa yang bisa dijawabkan? Oke. Kegiatan apa? Evaluasi. Evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena rapat kenaikan kelas itu termasuk kepada hal yang didiskusikan oleh guru terhadap hasil belajar siswa. Oke, berarti mencari keputusan. Ya, mencari keputusan. Oke. Kemudian soal yang ketiga, perbedaan antara proses pengukuran dan juga evaluasi. Kalau tadi sudah dijelaskan, untuk perbedaannya itu adalah di pengukuran ini kan menghasilkan sebuah angka atau nilai, contohnya itu kegiatan di sekolah itu tadi, dan evaluasi itu adalah hasil atau keputusan. Contohnya tadi ya seperti di soal nomor 2 itu rapat kenaikan kelas. Oke, betul sekali. Yang terakhir, memberikan atribut atau makna pada angka yang didapatkan pada proses pengukuran dilaksanakan pada kegiatan apa? Memberikan makna atau atribut. Kegiatan penilaian. Nah, iya. Oke, dari 4 dan soal pemahaman konsep yang Bapak berikan, kan, alhamdulillah kan, sudah bisa kalian jawab dengan baik. Kan Bapak harapkan dari perwakilan dari teman-teman kalian tadi yang menjawab itu bisa merepresentasikan dari pemahaman kalian semua. Oke, kita lanjut ke kasus yang pertama tadi. Ya, kasus yang nomor 1. Guru sejarah menugaskan kepada siswanya bawa sapu tangan atau bunga atau kerajinan tangan untuk menggantikan nilai sejarah yang rendah. Kegiatan yang tepat atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia punya pendapat. Kenapa? Ini yang pertama kan Kak. Kalau menurut saya, ketika guru menugaskan kepada siswanya untuk membawa sapu atau bunga atau kerajinan tangan lainnya untuk menggantikan nilai sejarah yang rendah, itu menurut saya nggak pas atau salah. Karena menurut saya untuk menggantikan nilai yang tidak tuntas itu objeknya harus sama. Ketika nilai yang nggak tuntas itu adalah nilai sejarah, maka yang harus ditugaskan kepada siswa itu juga tentang sejarah, entah mengisi soal sejarah atau sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, bukan malah membawa kerajinan tangan, Pak. Oke, nah itu dia. Jadi lihat, mencari nilai sejarah, tapi alat yang digunakan adalah sapu, bunga, kerajinan tangan. Bisa nggak mewakili kemampuan pemahaman materi sejarah? Tidak bisa. Nah itu dia. Jadi untuk mencari nilai sejarah hasil belajar, alatnya itu harus tepat. Kalian saja kan untuk mengukur berat badan bayi banyak timbangan yang harus kalian gunakan. Bisa nggak kalian pakai timbangan emas? Tidak bisa kan? Padahal sama-sama timbangan. Kan? Tapi alatnya tidak mampu untuk mengukur apa yang akan kita ukur. Itu dia. Yang kedua, guru sejarah pada saat pertama kali masuk kelas memberikan jaminan kepada siswanya akan mendapatkan nilai yang baik. Kalian tenang aja sama Bapak, nilai kalian pasti aman. Itu kegiatan yang tepat atau tidak? Tidak. Ada yang pendapat kenapa? Tenang aja, ya. Sama Bapak nilai kalian 100 semua kok. Oke, ya. Karena kalau seorang guru sudah
mendapatkan nilai yang baik itu akan berpengaruh kepada bagaimana kesungguhan siswa tersebut untuk dalam pembelajaran, dan juga itu tidak di dalam penilaian itu tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya, itu tidak membuat nilai yang sebenarnya ke dalam penilaian tersebut, jadi tidak pasti. Oke, mungkin ada yang lain? Bisa nggak gurunya kan memberikan nilai tanpa melakukan proses pengukuran? Tidak bisa, ya kan? Tanpa perlu membuat alat tes. Nah itu. Jadi kalau ada guru yang mengatakan, kan, pertama kali masuk ke kelas, kan, belum berkenalan, sudah melakukan janji, tenang aja sama bapak, nilai kalian 100 semua. Kita harus bertanya, kan, nilai itu bapak itu dapatkan dari mana? Mengapa? Karena nilai kan, 100 itu kan perlu dicari dengan menggunakan alat, dengan menggunakan kegiatan seperti yang kita diskusikan pada materi tadi. Kemudian yang terakhir, guru sejarah memberikan nilai tambahan kepada siswa yang memiliki jalan ujian sejarah yang rendah atas dasar pertimbangan siswa itu punya sikap yang baik. Kira-kira kegiatan yang tepat atau tidak? Tidak. Nilainya 60, tapi karena dia rajin, sopan, kan, baik, oleh gurunya kasih aja nilai 75. Ya. Kalau menurut saya itu nilai yang diberikan nilai kompetensi kecerdasannya itu tuh berbeda dengan nilai sikapnya, karena di dalam pengukuran tuh kan ada sikap sama yang pengetahuan. Nah, jadi nggak bisa dicampur adukan gitu, Pak. Oke, iya. Nah, pertanyaan ketiga ini akan kita dapat pemahaman yang lebih baik di pertemuan minggu depan. Kenapa? Karena dalam hasil belajar, perubahan itu ada beberapa komponen. Itu seperti yang teman kalian katakan tadi, kan? Ada pengetahuan, ada sikap, ada satu lagi adalah keterampilan atau psikomotorik. 3 komponen itulah yang berubah dalam diri manusia, kan, lewat proses pembelajaran. Nah, rinciannya akan kita pelajari di minggu depan. Jadi pertanyaan yang kasus yang ketiga ini adalah pemancing bagi kita agar kita bisa memahami lebih baik materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, begitu saja kan untuk hari ini dan materi yang sudah kita diskusikan. Bapak harapkan apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga kita diskusikan bersama-sama tadi, kan, kalian bisa mendapatkan pemahaman dan juga bisa kalian terapkan nantinya pada saat pembelajaran, kan, kalian menjadi guru dan di sekolah. Mengapa? Karena tujuan utama kalian masuk di prodi komunikasi hari ini adalah menjadi guru. Oke, itu saja bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kelas ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.